Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang aku nge-unboxing belanjaan skincare dan juga makeup buat cowok waktu di Bangkok kemarin. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review dua produk untuk menebalkan rambut yang ada di muka. Jadi rambut kepala dan juga rambut alis ya. Jadi kalau kalian sempat nonton videoku kemarin, aku sempat beli beberapa produk di Bangkok dan salah duanya adalah hairline cushion dari Katy Doll ini, alias ini membuat rambut kita seolah-olah bervolume dan tebal dengan menyamarkan si hairline di rambut kita atau garis rambut. Dan juga satu lagi adalah Brow Wit by Nongchat. Ini adalah pensil alis. Nanti aku sambil cerita kira-kira di saat kayak apa kok kalian perlu dua hal ini apa enggak. Jadi kalian bisa consideration. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman sebelum ngelanjutin yang punya jiwa toxic masculinity, boleh skip aja videonya. Tapi kok kalian yang penasaran dan kalian nganggap ini kayaknya perlu apa enggak, masih pengen mikir, kalian boleh lanjut nonton video ini. Sekarang kita review bareng-bareng juga dan belajar bareng-bareng buat cara makainya gini gimana. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ayo, udah subscribe belum buruan? Klik. Oke, kita mulai videonya. Oke guys, kita langsung aja nge-review ya. Jadi yang pertama aku mau coba adalah hairline dari Katy Doll ini. Ini sebenarnya aku udah pernah beli waktu itu di toko Oren, tapi bukan merek ini ya, karena aku belum sempat ke Bangkok karena waktu pandemi waktu itu. Jadi aku beli di toko Oren dan aku pengen nyobain nih. Ini salah satu produk yang memang diincer kalau di Bangkok, yaitu Katy Doll hairline cushion. Jadi warnanya adalah dark brown, ini yang aku pilih, alias coklat tua. Kita lihat apakah ini blending apa enggak ya. Ini aku buka. Wow. Nah sebenarnya kalau dari packaging sendiri ini hampir mirip sama hair cushion yang aku beli di toko Oren waktu itu ya. Tapi kebetulan punya aku tuh udah habis, jadi aku nggak bisa ngebandingin secara langsung. Tapi kita akan coba aja langsung. Karena kalau dari aplikatornya kita buka. Oke, jadi dia ada sisi yang kayak gini, sisi aplikatornya. Jadi di dalam ini nih kayak semacam ada si zat-zat warna hitamnya ya. Apa sih kalau dibilang ya? Kalau dalam beauty mungkin ini si bedak hitamnya kali ya. Dan terus di sini ujung ada cushionnya dan ini persis banget loh. Cuma ini emang size-nya lebih kecil sih. Kalau yang aku beli waktu itu lebih gede dikit. Dan kalau yang aku punya waktu itu dibaliknya, jadi dia ada dua sisi. Kalau ini ada dua sisi nggak? Tidak, pemirsa, cuma satu sisi. Jadi di sini cuma ada sisi si zatnya sama si sisi cushionnya ya. Kalau waktu itu aku beli, dia ada sisi zat, sisi cushion, dan dibaliknya juga ada sisi buat ngekoreksi lagi gitu. Tapi it's okay, kita akan coba yang ini. Kita kan kelihatan nih hairline-nya nih, putih kan. Ini bisa juga dipakai di antara hairline-nya ini. Tuh lihat, hairline-nya langsung ketutup rapet kan guys. Kalau di kamera sih udah ketutup. Di sini juga biasanya kalau teman-teman di sini rambutnya ya, yang di depan-depan sini dan di sebelah sini. Rambut aku tuh modelnya emang begitu tuh, dia di pinggirnya agak begitu. Kalau kalian nonton film-film Cina ya, Hakim Judge Bao tuh begitu. Oh, Cina. Ya ini rambut aku emang rambut Chinese banget. Lah, lu kan Cina juga. Ya makanya ini di bagian sini tuh juga bisa. Oke. Nah, tuh. Kelihatan kan kalau bedanya tadi. Oke nih kalau kalian lihat ini tuh udah rapet banget. Nah jadi kalau buat kalian bisa beli yang warna dark brown ini buat coba di rambut kalian. Nah kalau aku mau bandingkan dengan cushion yang aku beli di toko Oren gitu yang random waktu itu aku beli, sama persis kayak gini untuk dari segi warna, cuma mungkin dia lebih hitam. Jadi kalau di rambut aku sendiri dia warna hitamnya beda gitu, white balance-nya tuh terlalu hitam gitu. Tapi kalau ini kayaknya nyatu ya guys, kalau kalian lihat ini kayaknya lebih menyatu dengan warna rambut aku, lebih natural lah ibaratnya, dan kelihatan lebih rapet gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini punya kayak rambut di tengahnya udah jarang atau jidatnya udah mulai naik gitu ya, itu bisa tuh dipakai di bawahnya, tapi kalian juga harus dinaturalkan dengan menggunakan tangan. Bedanya dengan yang aku beli kemarin waktu di toko Oren, itu terlalu pekat sehingga jatuhnya tuh kayak kita habis dari bengkel. Ya kan, kalau dari bengkel terus begitu tuh ada hitam-hitam, jadi agak susah buat kita bikin jadi natural. Sedangkan kalau yang ini tuh jatuhnya udah natural dan aplikatornya lebih kecil. Kalau aku ngerasa ini aplikatornya ini lebih bisa fokus di bagian hairline ya, karena dia tuh lebih kecil. Kalau yang satu lagi yang waktu aku beli waktu itu tuh dia lebih lebar sedikit. Jadi pada saat aku totol dia udah blewernya kemana-mana gitu. Jadi kalau buat aku yang ini aplikatornya masih lebih oke gitu, lebih kecil. Tadinya aku pikir ya kecil dikit, ternyata emang lebih cocok untuk kita aplikatornya yang seperti ini. Jadi ini recommended banget buat teman-teman
teman-teman cowok-cowok di sini, apalagi kita cowok-cowok itu kayaknya banyak banget cowok-cowok yang ngalamin masalah rambut ya, seperti naik atau mulai ada kebotakan atau lain sebagainya, bisa menggunakan hairline cushion ini buat mengatasi masalahnya. Tapi aku belum tahu ya dia proof nggak ya sama air. Coba ya kita proof sama air apa enggak. Soalnya sebelumnya yang aku beli waktu di toko oren itu pada saat kita keringetan, pas kita begini tuh ada gitu item-item gitu, ngerti nggak sih? Nah aku mau lihat nih kalau dia ini proof nggak sama air. Coba ya, ini aku taruh di tangan. Oke, itu ya, hitam. Terus kita kasih air dikit. Oke, ini aku taruh air di sini. Coba kita lihat, dia gampang ternodai nggak? Oh, oh, oh. Malah dia airnya tuh, coba sekali lagi. Malah dia tuh airnya lewat guys, nggak ngelunturin malah. Tuh, tuh. Kayak minyak ya? Iya, airnya lewat. Celana gue. Basah. Oke lah untuk air ya, tapi kalau misalnya kalian mau ngebersihin, kalian bakal gosok-gosok dengan menggunakan sabun ya pastinya ya. Coba kita lihat. Asal nggak kalian gesek, dia tuh nggak kemana-mana. Nah untuk pembersihan juga gampang banget kok, kalian tinggal menggunakan air atau menggunakan sabun, itu juga udah bisa hilang langsung. Ini kayak aku tadi cuma pakai air terus pakai tisu, dilap-lap, hilang. Jadi kok buat aku ini efek blurry-nya masih lebih stabil, masih lebih acceptable dibanding waktu aku beli online. So, it's highly recommended dan harga juga nggak mahal, tapi aku lupa berapa. Nggak even nyampe 100.000 ini. Lanjut untuk produk berikutnya. Ini adalah Browit dari Nongchat. Dan kalau Nongchat sendiri, Nongchat itu laki-laki ya, dan dia itu menciptakan inilah ya. Tapi aku nggak tahu, kalau kalian tahu fact-nya kalian boleh tulis di comment box di bawah. Tapi interpretasi aku, si Nongchat ini yang bikin si merek Browit ini. Dan pada saat aku ke toko skincare itu memang modelnya cowok-cowok gitu ya. Jadi mungkin ini cocok shades-nya buat cowok, walaupun cewek juga bisa pakai. Dan kali ini aku pilih yang warnanya natural brown. Aku bukan expert makeup ya, tapi aku cuma mau coba belajar buat nge-grooming. Oke, kita balik lagi ke si Nongchat ini buat kita nanti bandingin. Yuk kita buka. Tempatnya boleh segede gaban. Oke. Kalau untuk dari ininya dia lebih luxurious ya. Luxury banget nih. Dia warnanya gold dan kita lihat di sisinya ada apa aja. Ini ada sisi pensilnya dan yang satu lagi mungkin sisi brushnya pasti. Oke, berhubung aku nggak tahu caranya pakai eyebrow kit ini, aku mau cek dulu di YouTube gimana caranya pakai eyebrow kit ini buat cowok. Nih. Oke, jadi disisir dulu ke atas, guys. Disisir dulu ke atas, baru disisir ke samping bagian bawahnya. Baru atasnya. Disisir ke atas, bawah, ujung atas. Astagfirullah susahnya. Mari kita coba. Kita coba ya guys. Jadi disisir dulu ke atas. Ini kalau ada yang jago make up boleh tolong di komen ya apa yang salah biar kita sama-sama belajar. Kedua kita pakai bagian si pensilnya. Di bagian bawahnya Divine. Udah gitu, bagian ininya disisir ke bagian keluar gitu. Oke, udah gitu bagian kedua adalah bagian ujung dari alisnya kita warnain lagi pakai ini. Abis itu disisir lagi keluar sono, disisir keluar. Jadi sisir pakai gitu kali ya. Ini udah terlihat ya yang pakai sama yang enggak ya. Oh jadi di atasnya juga pakai terakhir. Jadi tadi di bawah, di ujung, baru di atas pakai pensilnya. Di bagian atas di Divine gitu. Brushnya dikeatasin terus dikebawahin. Jadi brushnya tuh dia disuruh begini. Nah kira-kira kalau dari kiri kanan kelihatan ya, yang ini lebih Divine. Ini yang sebelumnya kan kayak alisnya dia tuh lebih ngacak, sedangkan yang ini kayak lebih rapi karena disisir juga tapi lebih tebal juga. Mungkin di sini kan cowok-cowok ada yang alisnya tipis terus kepingin tebel. Terus ada juga cowok-cowok yang punya codet gitu ya. Misalnya di sini ada kayak jeda ya di alisnya gitu. Terus pengen dia nyambung, mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya juga, kayak disamarkan gitu menggunakan ini juga. Tapi setelah aku nonton ternyata intinya gampang aja ya pakai si pensil alis ini. Sebenarnya dia cuma ngedivine bagian bawah menggunakan pensil, diratakan menggunakan sisir, ngedivine bagian ujung menggunakan pensil, diratakan menggunakan brushnya, dan kemudian didivine bagian atas menggunakan pensil, baru disamarkan menggunakan brushnya juga. Oke ya, kita mulai yang lebih cepat lagi. Jadi bagian sini kan udah jadi ya, kan udah lihat bedanya. Jadi pertama kita brush dulu ke atas, di brush ke bagian atas, udah. Jadi ini seperti melukis ya guys, ya seperti menggambar alisnya kalian. Baru menggunakan si pensilnya buat ngedivine bagian bawah. Jadi bagian bawahnya ini oh ada garisnya segitu. Duh guys, aku tuh nggak bisa make up. Aduh. Patah. Patah dong ujungnya.
Saking nekennya. Oke, kita keluarinnya sedikit aja deh. Oke, ini mungkin pelajaran ya. Oke, ini digambar bagian bawahnya. Coba kita pakai sisirnya dulu. Terus kemudian di bagian ujungnya juga di divine. Oke guys, ini dia hasil berkeringat ya. Mungkin aku juga tadi terlalu keras menggunakan si pensilnya sehingga ujungnya patah. Dan juga kalau kalian lihat secara close up, di ujung-ujung ini kayaknya juga agak merah nih kulit aku. Karena aku tadi menggunakan brushnya terlalu kenceng ya. Anyway, ini kan pertama kali aku pakai eyebrow. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya oke-oke aja, sah-sah aja ya. Jadi kalau aku photoshoot juga ini buat ngedivine bagian alis biar terlihat tampak rapi. Dan ini part of grooming ya teman-teman ya. Balik nih ke pertanyaan tadi kita awal. Apakah kalau aku sendiri perlu apa enggak pakai ini tiap hari? Tapi kalau untuk photoshoot biar matanya lebih divine, lebih tajam, dan juga untuk catwalk matanya lebih kelihatan gitu kalau di kursi-kursi penonton gitu ya, itu mungkin oke lah. Tapi kalau untuk aku pribadi sendiri untuk daily mungkin aku nggak pakai ini sih ya. Tapi sedikit dong dikoreksi buat yang ngerti make up atau yang pakai grooming menggunakan pensil alis lagi, ini tuh ketebelan atau bisa dikurangin lagi. Oke, itu aja video kali ini dan stay tune karena aku juga bakal ngebahas mengenai produk-produk yang aku beli di Bangkok kemarin. Masih ada beberapa produk lagi, jadi aku mau review depan kalian, nyobain depan kalian juga, rekomendasiin ke kalian juga. Jangan lupa subscribe to this channel ya biar nggak ketinggalan. So see you in the next video. Bye bye.